Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perintah Nabi. Sebelum saya memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aira. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini saya akan mengabsen siswa. Arafi, Akun, Aulia, Aira, Tia, Dani, Dea, Jesse, Oka, Kalina,
ada protagonis, antagonis, dan cerita. Nah, selain unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu merupakan dari latar belakang penciptanya atau pengarang. Yang kedua, latar belakang pengarangnya lagi. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Saya akan tayangkan sebuah cerita. Silakan kalian tonton dengan baik-baik. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu, tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi, seorang anak untuk disapa. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemajuan Buto Ijo itu. Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika dia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah. Ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati. Kata senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tua. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu,
Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarmi. Timun, Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki buntut hijau. Buntut hijau ini menarik janji Mbok Sarmi. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarmi minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarmi tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarmi. Hai Mbok Sarmi, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu si timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarmi. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Dan jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Buto Ijo Mbok Sarmi memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarmi. Ia sangat marah. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi Buto Ijo dapat lolos. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas mulai melempar. Kasih bukan memang harus sampai Mas. Bukan sudah sangat berat dan yang berat untuk selamanya. Bosan ini sibuk bahwa Buto Ijo sudah kena. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil. Dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Nah, ini ada pembahasan dari cerita fantasi Timun Mas. Yang saya bilang, berarti temanya tentang keberanian. Kalau keberanian dalam menghadapi kejahatan, itu namanya judul. Tapi kalau hanya keberanian, itu namanya tema. Ya, ya. Untuk tokohnya itu ada Timun Mas dan tokoh pendamping atau selain Timun Mas itu namanya tokoh pendamping. Itu ada sepasang suami istri petani atau Mbok Sarmi atau Sarmi, Mbok Sarmi dan raksasa. Lalu penokohan atau karakter
Mas tidak jadi dimakan buto hijau. Sudut pandangnya orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal kenapa? Karena tokoh utamanya itu si Timun Mas. Terus tokoh keduanya Mbok Sami. Tokoh ketiganya raksasa atau buto hijau. Berarti kan tokoh utamanya si raksasa itu orang ketiga. Nah, kenapa tunggal? Karena dia hanya sendiri. Dan hanya raksasanya. Ya, itu untuk sudut pandang. Amanatnya. Nah, saya ingin kalian sekarang membuat kelompok. Satu kelompok bisa 4 orang atau 5 orang. Ya, saya bagikan LKPD-nya. Lalu kalian kerjakan tugasnya. Tapi sebelum mengerjakan harus wajib ditonton dulu ceritanya. Ya, karena antara cerita yang di video dan cerita yang di saya cetak print itu suka ada yang berbeda. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu tentang Jack dan pohon kacang ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Terus membujuknya. Dengar, nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpirit seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab,
the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck. 16 bekerja lagi. Oke, jadi tonton ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, ada kelompoknya. Dikerjain dan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, dan sekarang. Part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never. Kelompoknya udah semua dikerjain? Silakan satu kelompok untuk maju untuk presentasi ke depan. Ayo, silakan yang maju. Kelompok siapa? Ayo kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Danis. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja Setelah kami menonton dan membaca cerita kata Jack dan pacar aja, kami menemukan bahwa tema dari cerita ini adalah pemalas dan serakah. Bukti dalam teksnya yakni Jack dengan mudahnya bahwa itu akan mencuri, memuluskan memarahi Jack, beri biji kacang ajaib, menawarkan makanan dan mengejar Jack akan latar halaman rumah dan kebun. Bukti dalam teksnya adalah saat Jack dimarahi ibunya dan saat ibunya melempar kaca. Rumah raksasa. Bukti dalam teksnya saat jadi mencuri harta raksasa. Pertengahan pasar. Di dalam teksnya saat Jack menjual sapi. Bawa sapi kita ke pasar, jual karena untuk keperluan. dari kelompok 2. Kelompok saya tuh berbeda tentang temanya. Tema kelompok kita tuh keajaiban pohon kaca. Kalau kelompok kalian, ya memang tema dari pendapat tiap kelompok ya. Jadi kalau mungkin kelompok 2 ya menilai dari si cerita Jack pohon kacang ajaib yang dari apa namanya adanya si pohon kacang yang ada. Oke, mungkin selain Aulia dari kelompok 2, siapa lagi yang mau? Saya yang mau menanggapi, Amila menanggapi. Silakan. Mengapa tema yang diambil tidak mengenai keluarga yang miskin? Sedangkan dari awal cerita sudah dijelaskan bahwa Jack itu tinggal bersama ibunya dengan keadaan yang memprihatinkan. Keluarga yang miskin, apa namanya si Jack memang Jack dan ibunya kan memang keluarga yang miskin kan, tapi di satu sisi dua itu pemalas dan serakah ya, jadi ibunya juga malas, Jacknya malas dan Jacknya juga serakah. Kalau mereka pemalas dan serakah, kalau mereka nggak pemalas dan serakah mereka nggak akan miskin. Saya rasa sudah dikami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompoknya sudah maju. Sekarang saya mau kalian merefleksikan dalam pembelajaran ini. Saya akan mengirimkan sebuah link ya di dalam grup. Silakan kalian kerjakan refleksi tersebut atau asesmen sumatif sebagai evaluasi pembelajaran kali ini. Silakan dimulai dikerjakan, dibuka grupnya. Ya, silakan buka di handphone kalian masing-masing. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know you got me dancing in my bed. So let me show you what exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Kalian jadi lebih memahami apa? Makna dari cerita